فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Jadi kemarin sudah kita ambil tentang definisi kalam secara bahasa dan juga secara istilah. Kalam secara bahasa adalah diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan sebatas ucapan yang dipahami, ucapan yang bermakna. Itu penggunaan kalam secara bahasa. Adapun secara istilah, maka para nahwiyin, para ulama nahwu, mereka memberikan 4 syarat bagi sesuatu untuk bisa disebut sebagai kalam. Ini harus memenuhi 4 syarat. Di antara syarat yang pertama adalah harus berupa lafaz. Harus berupa lafaz, yaitu sebuah ucapan atau suara yang mengandung beberapa huruf. Karena itu gambar atau peta atau isyarat atau garis, ini semua bukan termasuk kalam, karena dia bukan sebuah ucapan, karena dia bukan sebuah lafaz. Ini sudah hadir semua belum? Kalau sudah hadir semua, biar langsung kita baca. Dan kalam didahulukan pembahasannya karena ilmu nahwu itu membahas tentang kalam. Bahkan ilmu shorof juga membahas tentang kalam. Semuanya dibutuhkan untuk kalam. Walaupun shorof itu lebih ke kalimah, yaitu katanya, tapi semua ilmu bahasa itu adalah untuk mendukung kalam. Semuanya untuk membuat merangkai kalam. Ilmu balaghah juga tentang kalam. Ilmu mufradat juga tentang kalam. Jadi kalam ini adalah pembahasan paling inti di dalam ilmu bahasa, karena bahasa adalah kalam. Bahasa adalah kalam. Bahasa Arab harus memenuhi syaratnya kalam dalam bahasa Arab. Bahasa Indonesia juga harus memenuhi syarat kalam sesuai definisi atau sesuai tata bahasa Indonesia. Demikian juga bahasa Inggris juga harus memenuhi syarat-syarat kalam. Yang jelas, kalam ini adalah pembahasan utama dalam setiap ilmu bahasa. Dan di sini ada tambahan faedah tentang sebab penamaan ilmu nahwu. Kemarin kita jelaskan bahwasanya ilmu nahwu dikatakan sebagai ilmu nahwu karena dengan mempelajari ilmu nahwu seseorang akan memahami nahwul kalam, yaitu qasdul kalam, dan juga arah tujuan
sebuah pembicaraan. Di sana para ulama juga menyebutkan sebab dinamakannya ilmu nahwu. Kenapa ilmu nahwu itu disebut dengan ilmu nahwu? Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Sidah, bahwasanya ilmu nahwu disebut dengan ilmu nahwu karena kita sedang intiha, yaitu mengarah kepada ucapannya orang Arab. Nahwu disebut dengan ilmu nahwu karena seorang dengan belajar nahwu maka dia bisa intiha, intaha yantahi, mengarah kepada ucapannya orang-orang Arab, bisa sesuai, bisa sama dengan ucapannya orang Arab. Dan ada juga yang mengatakan bahwasannya ilmu nahwu, kenapa disebut sebagai ilmu nahwu? Karena pada saat awal penulisan ilmu nahwu itu, Ali bin Abi Thalib berkata kepada Abul Aswad Ad-Du'ali setelah dijelaskan bahwasannya ini rafa, ini nasab, ini jar, maka unhu hadan nahwa ya Abul Aswad. Ali bin Abi Thalib mengatakan demikian, unhu hadan nahwa ya Abul Aswad, arahlah atau bikinlah seperti ini sebagaimana yang sudah aku contohkan tadi wahai Abul Aswad. Karena itu kemudian disebut sebagai nahwu. Paham? Jadi itu beberapa alasan yang disebutkan oleh para ulama tentang sebab kenapa ilmu ini disebut dengan ilmu nahwu. Ini nanti kalau kawan-kawannya yang enggak hadir diberitahu faedah ini, bahwasanya sebab dinamakannya ilmu nahwu adalah karena seorang yang belajar nahwu ini berusaha untuk intiha, untuk menahwu, mengarah dan maksud seperti ucapannya orang-orang Arab, biar bisa sama, biar bisa pas, biar bisa benar, sesuai dengan arah ucapannya orang Arab, sesuai dengan contoh-contoh yang ada pada kaidah bahasa Arab, ucapannya orang Arab. Dan ada yang mengatakan bahwasannya disebut dengan ilmu nahwu karena tadi Ali bin Abi Thalib setelah menyuruh, karena dikatakan yang menulis ilmu nahwu ini adalah Abul Aswad Ad-Du'ali karena permintaan Ali bin Abi Thalib. Jadi pada saat itu dulu di awal-awal Islam, di masa-masa awal-awal Islam, lahan itu masih sedikit sebagaimana yang sudah pernah saya ceritakan dalam pelajaran Ramadan. Jadi dulu lahan kesalahan dalam bahasa Arab itu masih minim, walaupun sejak zaman Rasulullah pun sudah ada kesalahan tapi sangat sedikit. Sudah ada kesalahan di zaman Rasulullah SAW, kesalahan-kesalahan secara nahwu, tapi itu sangat sedikit sekali. Setelah itu Islam melebar luas sehingga pergaulan semakin bebas dan banyak orang-orang luar yang kemudian mendatangi negeri Arab sehingga bercampur baur antara ucapan mereka. Karena itu pada zamannya Khalifah Ali bin Abi Thalib, beliau melihat penting untuk membukukan kaidah dalam bahasa Arab supaya bahasa Arab tetap terjaga dan tidak tercampur baur dengan lisanul a'ajim, dengan alsinatul a'ajim, dengan lisan-lisannya orang A'jam. Karena itu kemudian Ali bin Abi Thalib menyuruh Abul Aswad Ad-Du'ali untuk membuka ilmu nahwu, kaidah-kaidah bahasa Arab. Kemudian Ali bin Abi Thalib ngasih contoh, rafa itu demikian, ini nasab, ini jar. Setelah itu dia bilang, unhu hadan nahwa ya Abul Aswad, arahlah atau bikinlah seperti yang saya bikinkan tadi, tinggal kamu kembangkan saja wahai Abul Aswad. Itu katanya, kata para ulama, ini disebutkan dalam buku-buku yang menjelaskan tentang sebab dinamakannya ilmu nahwu dengan ilmu nahwu. Katanya itu adalah menjadi sebab utama kenapa ilmu nahwu itu disebut dengan nahwu, karena tadi Ali bin Abi Thalib mengatakan demikian, unhu hadan nahwa, arah buatlah yang semisal dengan ini atau yang searah dengan ini wahai Abul Aswad. Itu
beberapa pendapat yang disampaikan tentang kaitannya nahwu secara bahasa, yaitu arah atau misal, dengan ilmu nahwu secara istilah. Tapi menurut ana pribadi yang paling logis, yang paling masuk akal dan yang paling dekat, karena ilmu seperti ini sebenarnya nggak terlalu berfaedah, yang lebih logis adalah apa yang saya jelaskan kemarin, bahwasannya dengan ilmu nahwu itu akan difahami arah dan maksud perkataan. Terbukti ilmu nahwu itu mempelajari tentang akhiran-akhiran kata. Dengan akhiran-akhiran kata dalam bahasa Arab akan diketahui jabatan-jabatan kata. Dan dengan bisa mengetahui jabatan-jabatan kata, maka seorang akan membedakan antara maksud dan tujuan si pembicara. Itu yang menurut saya insyaallah lebih pas. Karena tentunya suatu bidang, suatu nama itu ya dikarenakan yang paling logis. Karena itu ilmu nahwu dikatakan ilmu nahwu itu beberapa pendapat yang disebutkan oleh para ulama tentang sebab penulis dinamakannya ilmu nahwu. Ada dua, itu yang saya lihat, yang saya baca dari penjelasannya para ulama. Dan saya tambahi satu, itu adalah dari apa yang bisa kita rasakan, bahwasanya dengan mempelajari ilmu nahwu kita akan memahami maksud dan tujuan pembicaraan, dan itu insya Allah lebih logis. Baik, kita lanjut pembahasan kita kemarin. Qala asy-syarih waffaqahullah, sampai mana? Sampai murakkab ya. Qala wa ma'nal murakkab, dan yang dimaksud dengan syarat dikatakan sebagai kalam itu harus tersusun, maknanya adalah ma tarakkaba min kalimataini fa aktsaro, apa-apa yang tersusun minimal dari dua kata atau lebih. Tentunya harus kita pahami tarakkaba di sini tersusun harus dengan susunan apa? Isnadi, harus dengan tarkiban isnadian. Jadi ma tarakkaba ay tarkiban isnadian, harus susunannya adalah susunan penyandaran. Karena susunan ada banyak dalam bahasa Arab, setidaknya ada 6 macam-macam susunan kata. Karena itu seperti Abdullah atau Gulamu Zaidin, ini bukan kalam karena dia tersusun, tapi bukan dengan susunan isnadiyah, bukan dengan tarkib isnadi. Walaupun nanti Syekh Ahmad bin Thabit akan mengeluarkan Abdullah ini dari kalam, bukan dari sisi tarkib, tapi dari sisi ifadah. Tapi kalau saya lihat, ini juga keluar dari sisi tarkib, karena Abdullah itu bukan murakkab tarkiban isnadian. Sedangkan yang namanya kalam, ucapan, dulu sudah kita sebutkan harus ada tarkib isnadi. Nggak bisa kalam itu kalau nggak ada tarkib isnadi. Tarkib-tarkib yang lain butuh kepada tarkib isnadi, dan tarkib isnadi nggak butuh kepada tarkib yang lain. Karena itu tarkib isnadi adalah tarkib yang paling utama dan yang paling dominan dalam pembahasan tarkib adalah tarkib isnadi. Karena semua tarkib-tarkib yang lain nggak akan berguna kalau nggak ada tarkib isnadi. Sudah pernah kita lewati dalam pelajaran Ramadan. Jadi intinya dari sini, dari kalimat murakkab ini sudah bisa dikeluarkan seperti Abdullah atau Gulamu Zaidin, anaknya Zaid. Ini bukan kalam karena dia murakkab tapi bukan tarkib isnadi. Baik. Yaitu sesuatu yang tersusun dari minimal 2 kata atau lebih. Nahwu safara Muhammadun. Contohnya safara Muhammadun. Muhammad telah safaro bepergian. Muhammad itu telah bepergian. I'rabnya di bawah itu. Al-i'rab safaro fi'ilun madin mabniun 'alal fath. Safaro itu fi'il madhi. Ala wazn apa? Fa'ala. Mabni
fathah karena fi'il madhi mabni. La mahalla lahu minal i'rab. Fi'il madhi enggak ada i'rabnya. Fi'il madhi enggak ada i'rabnya kecuali dalam jumlah syarat. Itu satu-satunya fi'il madhi yang memiliki i'rab. Fi'il amr enggak ada i'rabnya sama sekali. La mahalla lahu minal i'rab. Wa Muhammadun fa'ilun. Ini baca catatan kaki ya. Wa Muhammadun fa'ilun marfu'un bil fi'il. Dia marfu'. Amilnya apa? Amilnya adalah fi'il. Jadi fa'il yang mengamili, yang menjadikan dia itu marfu', sebabnya adalah fi'il, yaitu safaro. Wa alamatu rafihi ad-dhammatu ad-dhahiratu ala akhir, dan tanda rafa'nya itu dengan dhammah yang jelas di akhirnya Muhammadun. Dunnya itu kelihatan. Kita balik ke atas. Wal ilmu khairu tijaratin, dan ilmu adalah sebagus-bagusnya perdagangan. Tentunya ini kalau difahami oleh orang-orang yang sekarang suka dagangan ilmu, mungkin dari contoh ini mungkin al ilmu khairu tijaratin, sebaik-baik perdagangan, akhirnya dibisniskan. Padahal maksudnya ini bukan bisnis dengan manusia, tapi bisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bisnis ilmu, kita juga sedang dagang ilmu, tapi dengan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Harganya, uang yang dipakai juga insyaallah semoga berbentuk pahala. Jadi jangan salah, kita juga dagangan ilmu, kita juga bisnis ilmu, tapi dengan Allah Subhanahu wa taala. Alat jual belinya dengan pahala insyaallah. Itu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah. Ini juga tijarah. Ini juga jual beli. Tunjikum min adzabin alim. Dalam surat As-Saff. Demikian juga dalam surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah itu membeli dari orang-orang mukmin jiwa-jiwa mereka dan harta-harta mereka, tapi bayarannya pakai surga. Maka yang dimaksud al-ilmu khairu tijaratin ay tijaratun ma'allah. Perdagangan ilmu itu adalah sebaik-baik dagangan adalah berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sebaik-baik pembeli. Jadi jangan dipahami al-ilmu khairu tijaratin ini adalah kemudian bisnis dengan manusia, sehingga ilmunya dijual belikan, diperdagangkan dan menghasilkan uang. Nah ini mungkin juga terinspirasi dari contoh ini. Seharusnya Syekh Ahmad bin Thabit juga ngasih ta'liq. Tijarah itu di sini maksudnya adalah tijarah dengan Allah, bukan dengan manusia. Al-ilmu khairu tijaratin. Ilmu itu adalah sebaik-baik perdagangan. Mana musnad ilaihnya? Ilmu itu sebaik-baik perdagangan. Ini apakah tarkib isnadi? Ya, ini adalah tarkib isnadi. Mana musnad ilaihnya? Jawab. Musnadnya mana? Musnadnya adalah khairu tijaratin. Musnad ilaihnya adalah ilmu. Karena ilmu itu yang disandari hukum bahwasanya dia adalah sebaik-baik perdagangan. Jadi ilmu adalah musnad ilaih dan khairu tijaratin adalah musnad. Karena khairu tijaratin ini disandarkan kepada ilmu, dan ilmu itu yang disandari. Ilmu itu disandari hukum bahwasanya dia adalah sebaik-baik perdagangan. Qala fal mithalul awwal lafdzun murakkabun min kalimatain. Maka contoh yang pertama yaitu safara Muhammadun. Ini adalah sebuah lafaz karena dia diucapkan, dan dia juga murakkab karena tersusun dari dua kata. Al-ula, apa i'rabnya al-ula? Apa i'rabnya al-ula? Jawab yang bisa. Badal. Jadi dia apa? Majrur. Wa alamatu jarrihi al-kasra al-muqaddara mana min duhuriha ta'dzur. Al-ula yang pertama, kata yang pertama adalah safaro.
artinya jelas, safar. Wathaniyati gitu bacanya. Al-ula safaro. Wathaniyati, dan kata yang kedua adalah Muhammadun. Jadi memenuhi syarat kalam atau enggak? Memenuhi. Safara Muhammadun memenuhi syarat sebagai kalam. Wal mithalu tsani lafdun murakkabun min salasi kalimatin. Sedangkan contoh yang kedua, dia juga lafaz dan dia juga murakkab tapi dari 3 kata. Al-ula, kata yang pertama al-ilmu. Watsaniyati, kata yang kedua khairu. Watsalisati, kata yang ketiga adalah tijarotin. Maka dia memenuhi syarat lafaz dan memenuhi syarat tarkib murakkab. Qala fa kharaja bil murakkabi al-mufradu. Al-mufradu fa'il dari kharaja. Maka syarat murakkab ini menjadikan, maka keluar dengan syarat murakkab ini mufrad, yaitu kata satuan. Sehingga apabila kita katakan kalam itu harus murakkab, maka yang mufrad enggak masuk kalam, yang mufrad enggak masuk kalam. Dan tentunya harus dipahami, ini apa yang dimaksud dengan mufrad di sini? Mufrad yang lawannya murakkab, yang lawannya murakkab, karena ada mufrad yang lawannya musanna sama jamak. Jadi mufrad itu perlu dipahami bahwasanya mufrad itu dipakai 2 makna. Mufrad yang lawan dari murakkab, dan ini yang dimaksud di sini, dan ada yang mufrad lawan dari musanna dan jamak. Dan sudah kita utak-atik ini dulu. Mufrad ini sudah pernah kita utak-atik di pelajaran Ramadan. Maka keluar dengan syarat murakkab mufrad. Nahwu Zaidin, satu kata, satuan kata. Karena dia bukan susunan. Maka yang cuma kata yang satu-satu tok ini bukan kalam. Fala yuqalu lahu kalamun indan nuhak. Apabila ada orang ngomong Zaidun gitu tok, maka ini bukan kalam menurut ahli nahwu. Karena apa? Karena dia tidak tersusun, dia hanya sendiri, dia hanya satuan. Qala wa ma'nal mufid. Sekarang kita merambah ke syarat yang ketiga, syarat kalam yang ketiga. Dan ini syarat kalam ini semua pelajar nahwu harus hafal. Sebenarnya enggak perlu hafal, cukup faham, karena faham itu lebih kuat daripada hafalan. Pemahaman itu lebih kuat daripada hafalan. Al-hifdzu khawan, kalau hafalan bisa khianat. Tapi kalau pemahaman insya Allah enggak akan lupa. Wa makna al-mufid, dan makna syarat kalam itu harus berfaedah. Qala ma afada faidatan tamatan, yaitu apa-apa yang memberikan faedah tapi dengan faedah yang sempurna. Kalau sebatas memberi faedah saja, sebatas bermakna ya Zaidun tok, itu berfaedah sudah. Orang tahu maknanya Zaid, tapi kan lapo, tapi kan kenapa Zaid? Nah itu kurang faedahnya. Paham? Gitu loh. Semua kata berfaedah, tapi kan nggak sempurna. Ma'afada faidatan tamatan yahsunu sukutu, bacanya itu sukutu. Yahsunu sukutul mutakallimi 'alaiha, di mana faedah sempurna itu tolak ukurnya itu adalah menjadi bagus diamnya seorang yang berbicara dengan itu. Di atasnya orang yang berbicara dengan kalam tersebut, kalau diam ini sudah dianggap bagus, sudah nggak dikritik lagi, sudah nggak ditunggu-tunggu. Karena itu tolak ukurnya itu kalam itu berfaedah ada 2, sukutul mutakallim dan sukutus sami. Diamnya si pembicara dan diamnya pendengar. Tapi lebih enak diamnya si pembicara. Karena itu dipakai di sini. Karena kalau kita pakai tolak ukur sukutus sami, kadang pendengar itu ada yang lemot, nggak paham, sehingga dia tanya lagi. Ini bukan salahnya si mutakallim kalau gitu.
afada faidatan tammatan yahsunu sukutul mutakallimi 'alaiha, di mana faedah tammah, faedah yang sempurna itu kapan? Ketika seorang yang berbicara itu diam, ini sudah dianggap bagus, sudah enggak dikritik, sudah enggak ditunggu-tunggu lagi sama para pendengar. Itu berbeda kalau orang bilang idza qama Zaidun, apabila Zaid telah berdiri, maka si pendengar ini masih menunggu, dan si pembicara belum dikatakan hasan kalau dia itu berhenti di situ, belum dikatakan bagus karena urung mari gak wis mandek, maka masih ditunggu-tunggu. Maka makna mufid adalah yang berbicara itu sudah dianggap bagus apabila dia itu diam dengan perkataan tersebut. Bihaitsu la yabqa as-sami'u muntadhiran li syai'in akhara, dari sisi si pendengar itu tidaklah menunggu kepada ucapan yang lain. Sing mendengar itu sudah diam dan dia sudah paham. Itu nahwu hadara Zaidun, contohnya seperti perkataan hadara Zaidun, hadara fi'il madhi, Zaidun sebagai fa'il marfu. Fa hadzal kalamu mufidun, maka ucapan hadara Zaidun ini mufid, sudah dihukumi mufid, sudah dihukumi berfaedah. Li'annahu afada faidatan tammatan, karena dia sudah memberikan faedah yang sempurna. Yahsunu, jumlah fi'il dan fa'il sebagai na'at. Naat yang kedua, karena naat yang pertama tammatan, naat yang kedua yahsunu sukutul mutakallimi 'alaiha. Dia telah memberikan faedah yang sempurna, di mana kalau orang yang berbicara dengan hadara Zaidun itu diam, ini wis gak apa-apa. Ini secara hukum bahasa sudah gak terkritik. Kalau kamu dengar kawanmu bilang hadara Zaidun, Zaid telah hadir, terus dia diam, ini sudah gak akan ada yang kritik, wis ngerti kabeh wisan, ya wis paham semua. Berbeda kalau dia cuma bilang hadoro, maka orang akan tanya, sopo sing hadir? Dia bilang hadoro gitu toh. Maka si pendengar akan ngeritik, sopo sing kok maksud hadir itu? Tapi kalau dia bilang hadoro Zaidun, maka ini sudah yahsunu sukutul mutakallimi 'alaiha. Wahyal ikhbar, hiya kembali ke faedah. Hiya kembali ke faedah. Apa faedah sempurna yang dihasilkan dengan perkataan hadara Zaidun? Yaitu faedahnya adalah al-ikhbaru bihuduri Zaidin, yaitu sebuah berita dengan hadirnya Zaid. Ini sudah sempurna. Nanti kalau masih ada yang tanya Zaid itu siapa, dia itu umur berapa, lah ini nggak dibahas. Ini kepo kalau gitu. Ini bukan masalah bahasa kalau gitu. Hadara Zaidun, kemudian tanya Zaidun itu siapa, umur berapa, ini bukan pembahasan kalam, ini kepo namanya. Datang dari mana Zaid itu masih kurang terus, ini bukan pembahasan kalam, ini bukan sesuai standar kalam, ini namanya standar kepo. Yang namanya standar kalam itu ya cukup dia itu sudah difahami, ya wes itu loh. Jadi jangan difahami kemudian harus faedah sempurna itu sampai gak ditanyakan sama sekali, ya tergantung orangnya. Kalau kepo ya sak jam gak mari-mari bahas Zaid. Qala fa inna sami'a, karena sesungguhnya si pendengar idza sami'a dzalika, apabila telah mendengar hadara Zaidun la yantadiru syai'an akhar, dia sudah enggak nunggu kata yang lain sambungannya. Wa ya'uddu sukutahu, hu kembali ke mutakallim bukan ke sami' ya. Wa ya'uddu, dan si pendengar tadi menganggap diamnya seorang yang berbicara tadi hasanan, sudah bagus. Berbeda kalau tadi seperti cuma hadoro, si sami akan nunggu apa yang hadoro itu siapa gitu loh, atau cuma bilang Zaidun tok, maka si sami akan menunggu. Kenapa Zaid dari tadi kok Zaid, kenapa Zaid gitu loh. Tapi kalau sudah hadoro Zaidun, Zaid itu telah hadir, oh iya, sudah paham. Kalau diam juga sudah bagus, si pendengar juga nggak menunggu sesuatu yang lain. Qala fa kharaja bil mufid, maka keluar dengan syarat ini ghairul mufid, yaitu kata yang tersusul tapi belum berfaedah. Ka Abdillah, seperti Abdillah ini tersusun karena dia dua kata, Abdul
sama lafdzul jalalah Allahi tersusun, tapi ini nggak berfaedah. Ini kalau Syekh Ahmad bin Thabit mengeluarkan Abdullah dari kalam dengan ifadah, tapi kalau kita mengeluarkannya dengan tarkib, karena ini bukan tarkib isnadi. Seperti Abdullah misalnya, ada orang bilang Abdullah, apakah ini kalam? Bukan. Kenapa? Karena dia tidak berfaedah. Orang masih nunggu-nunggu lagi. Kenapa dengan Abdullah? Ada apa dengan Abdullah? Kok dari tadi kamu bilang Abdullah, Abdullah. Dan juga keluar juga seperti ucapannya wa Zaidin. Ini juga tarkib. Ya, ini juga murakkab. Wa Zaidin ini juga dua kata, huruf sama isim. Wawu atau itu huruf dan Zaidin itu isim. Maka ini murakkab. Ini tersusun, tapi nggak berfaedah. Maka seperti Abdullah, atau ada orang bilang wa Zaidun, dan Zaid, dan Zaid, dan Zaid. Kalau ada orang bilang dan Zaid, ini bukan nggak kalam. Ini bukan kalam. Karena dia belum berfaedah. Orang masih tanya-tanya, iya ngapain dan Zaid dari tadi ngapain? Itu. Atau wa in qama Zaidun. Wa in qama Zaidun. Nah, kalau ini keluarnya memang dengan ifadah karena dia sudah murakkab isnadiyah tapi nggak berfaedah. Wa in qama Zaidun, apabila Zaid itu berdiri. Ini murakkab. Dan dia juga lafaz, tapi bukan kalam. Kenapa? Karena belum sempurna. Wa in qama Zaidun. Dan apabila Zaid itu telah berdiri, kemudian yang berbicara itu terus diam. Ya koncone ngenteni sak jam. Apa lapo Zaid ini apa ngadeg? Kenapa kalau Zaid itu berdiri? Maka butuh sesuatu yang lain. Si pembicara nggak boleh diam. Ngomong wa in qama Zaidun terus diam. Nggak boleh. Belum dihukumi sebagai pembicaraan yang sempurna. Dan ini teka-tekinya para ulama nahwu apa? Ini termasuk sesuatu yang apabila ditambah semakin berkurang, kalau dikurangi semakin bertambah. Paham? In qama Zaidun, kalau kamu kurangi innya, dia malah bertambah maknanya. Sudah difahami? Qama Zaidun tok. Paham sudah? Tapi kalau ditambahin malah berkurang maknanya, malah kurang. Ini kata para ulama nahwu termasuk teka-teki apa yang kalau ditambah itu semakin berkurang dan kalau dikurangi semakin bertambah. Ya ini in qama Zaidun. Dikurangi innya sudah sempurna dia, maknanya bertambah. Ditambahin tambah bingung no wong, malah mengurangi maknanya. Gitu loh. Maka seperti Abdullah dan juga seperti wa Zaidin dan seperti in qama Zaidun, ini bukan kalam. Wa nahwu dzalik, dan yang semisal dengan itu mimma la faidata fi, dari hal-hal yang tidak ada atau belum sempurna faidah di dalamnya. Maka itu makanya harus disyaratkan mufid, harus berfaedah dari sisi uraf, omongan orang itu sudah difahami. Dan ini perlu juga kita kaitkan dengan pembahasan apa? Hadzaf. Pokoknya kalau sudah difahami berarti mufid. Sebagaimana dulu saya contohkan. Seperti orang bilang, "Woi Zaid." Sudah paham maksudnya Zaid datang kan gitu. Ada mahdhuf, ada hadzaf. Maka ini perlu difahami dengan bab hadzaf yang dulu pernah saya sebutkan. Atau tulisan cuma bakso, ini sudah dipahami, sudah mufid, sudah murakkab, tapi secara takdir. Makanya pembahasan tarkib, pembahasan ifadah ini harus kita kaitkan dengan pembahasan hadzaf dulu itu, supaya nanti enggak loh, ini cuma bakso tok tapi kok sudah difahami, kok sudah dihukumi kalam, padahal dia bukan murakkab. Seperti itu murakkab tapi tarkibnya tersembunyi, dan seperti itu juga mufid tapi tersembunyi faedahnya dengan pelengkap yang lain, seperti tulisan hotel gitu kan sudah dipahami.
Maksudnya adalah ini hotel kan gitu. Atau bakso, maksudnya ini warung bakso gitu loh. Qala wa makna al-wad'ul arabi, makna syarat yang keempat yaitu harus dengan tata letaknya orang Arab, antakunal alfadu allati natakallamu biha, hendaknya lafaz-lafaz yang kita pakai berbicara dengannya, minal alfadil lati, ini adalah khobar dari takuna, muta'alliq dengan muta'allaq yang mahdhuf, dia sebagai khobar dari takuna. Hendaknya lafaz-lafaz yang kita pakai berbicara itu adalah termasuk lafaz-lafaz allati wada'at hal arabu, yang diletakkan oleh orang Arab. Kalau sampean bilang pakai bahasa Indonesia yang enggak dihukumi kalam dalam bahasa Arab. Hada apa namanya, misalnya ana pergi ke pasar, wa ra'aitu Zaidan mencangkul. Itu bukan kalam, karena bukan pakai wada Arabi, tarkibnya juga bukan tarkib bahasa Arab, maka seperti itu bukan kalam. Jadi yang dipakai, yang kita pakai untuk berbicara itu adalah lafaz-lafaz yang memang dipakai oleh orang Arab liddalalati ala ma'nan minal ma'ani, yaitu lafaz-lafaz, kata-kata yang diletakkan oleh orang Arab untuk membuat suatu makna dari beberapa makna yang diinginkan. Nahwu qoma masalan, seperti kata qoma, contohnya, masalan itu contohnya. Fa innahu lafdzun arabi, karena sesungguhnya kata qoma itu adalah lafaz Arabi. Ja'alatul arabu dalan ala makna, dipakai oleh orang Arab. Qoma itu memiliki makna wa huwal qiyam, yaitu sebuah perbuatan berdiri fi zamanil madi, pada zaman yang telah lampau, karena ini adalah fi'il madhi. Berbeda dengan yakumu, maknanya adalah al-qiyam, sebuah perbuatan berdiri di masa hal yang sekarang atau yang akan datang itu. Qala wa mithlu zaidun, di antara kata yang dipakai oleh orang Arab juga zaidun, dan ini termasuk kata yang paling banyak dalam buku-buku nahwu, mesti zaid sing dipakai. Fa innahu lafdzun arabiyyun, karena ini adalah lafaz Arabi. Ja'alatul arabu dalan, dipakai oleh orang Arab untuk menunjukkan ala makna, pada sebuah makna. Wa huwa dzat, yaitu maknanya apa? Ya zat yang dijadikan, yang dinamai dengan zaid tadi. Allati wada'a, allati wudi'a, bacanya wudi'a. Allati wudi'a 'alaiha lafdzu zaidin, yaitu menunjukkan kepada sebuah makna yang di mana nama Zaid itu diletakkan untuk dia. Berarti Zaid itu maknanya apa? Ya maknanya wong sing dijengeni Zaid iku mau gitu loh. Maknanya adalah orang yang dinamai dengan Zaid itu. Fa idza qulta, apabila kamu susun antara tadi koma yang maknanya adalah berdiri dan Zaid itu adalah pelaku orang yang kamu inginkan, fa idza qulta koma Zaidun kunta, maka kamu sudah qad istamalta, telah kamu memakai kalaman Arabian, sebuah ucapan Arabi, sebuah ucapan Arab, istamalatul Arab, yang telah dipakai sebelumnya oleh orang Arab, fi kalaminya, dalam ucapan-ucapan mereka. Fa kharaja bil wadil Arabi, maka keluar dengan syarat yang keempat ini, kalamul ajam, ucapannya orang-orang ajam, orang-orang asing selain Arab, itu namanya ajam. Ajam itu adalah yang selain Arab. Katurk, seperti orang Turki, wal barbar, dan juga orang barbar. Barbar ini di Afrika Utara sana, kabilah di Afrika Utara, makin dikenal, kita barbar, jangan barbar, karena mereka keras orangnya, barbari. Di Afrika Utara mencakup juga, ada juga bagian dari Aljazair, ada juga dari Prancis, pokoknya di benua di bagian sana itu. Wanahwihima, karena ini ataf ke ajam, wakalamu atau kalamu nahwihima, dan ucapan yang semisal dengan keduanya. Fala yuqalu lahu kalamun indanuha, maka ucapannya orang barbar, ucapannya orang Indonesia, ucapannya orang Prancis, ucapan ini bahasa Italia, ini semua bukan Arab, bukan kalam menurut para nahwu, walaupun itu juga kalam menurut kaidah masing-masing. Gitu. Qala mithalul kalamil jami'i lil umuril arba'ati, contoh kalam yang
yang lengkap, yang dia telah memenuhi perkara yang 4, yaitu 4 syarat sekaligus adalah qauluka khabar dari misal, adalah ucapanmu yang jahul mujtahidu, orang yang bersungguh-sungguh itu akan sukses. Yang jauh fil mudhari marfu litajarrudi anin nasib wal jazim, mujtahidu sebagai fa'il marfu, alamat rafiyah dhamma adh-dhahira. Itu ini kalam. Kenapa? Karena memenuhi syarat 4 atau enggak? Memenuhi. Dia juga lafaz, dia juga murakkab, dan dia juga mufid, dan dia juga bil wada' al-arabi. Qala wa qaulu ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, ista'inu bis sabri was shalah. Memintalah tolong kalian itu, memintalah tolong dengan cara sabar dan salat. 2 hal inilah yang kita pakai untuk meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan kita, dengan salat dan dengan bersabar. Fa kullu wahidin min hadainil mithalain, maka masing-masing setiap satu dari kedua contoh ini, baik yang jahul mujtahidu maupun istainu bis sabri was shalah, yusamma kalaman, keduanya atau masing-masing darinya dinamakan sebagai kalam fi istilahin nuhab, menurut istilahnya para ahli nahwu, li'annahu jama'al umura al-arba'ata, karena dia telah mengumpulkan 4 syarat, 4 perkara yang dijadikan syarat dalam pembahasan kalam. Fahuwa lafdun, maka dia juga lafaz. Li'annahu sautun mustamilun ala ba'dil hurufil hijaiyah, karena dia adalah sebuah suara yang mengandung huruf-huruf hijaiyah. Wa murakkabun, dan dia juga murakkab, litarakkubihi, itu litarakkubihi, bukan litarkibihi. Kalau tarkib itu dari orang lain, disusun oleh orang lain. Tapi kalau litarakkubihi wazan tafa'ala, itu tersusun sendiri, karena dia itu tersusun, gitu loh maksudnya. Kalau salah kalau kamu katakan litarkibihi, karena ada orang lain yang menyusunnya, itu lebih kurang efisien. Karena itu dikatakan litarakkubihi, bukan litarkibihi. Paham? Ini dalam penggunaan ilmu shorof. Litarakkubihi karena tersusunnya dia. Min kalimataini aw aktsara, dari 2 kata atau lebih. Wa mufidun, dan dia juga mufid. Baik yang jahul mujtahidu maupun istainu bis sabri was shalah, ini juga mufid. Li'annahu afada faidatan tammatan. Faidatan i'rabnya sebagai maf'ul mutlaq. Karena dia telah memberikan faedah dengan faedah yang sempurna. Yahsunus sukutu alaiha, boleh seorang menjadi bagus kalau sudah diam dengan dia sudah menjadi bagus apabila diam dengan kata tersebut. Wa maudhu'un bil wad'il arabi, dan dia juga diletakkan sesuai dengan tata kaidah bahasa Arab. Li'annahu mimma istamalatul arab fi kalami, karena dia termasuk sudah dipakai oleh orang Arab dalam ucapan-ucapan mereka. Selesai kita dari pembahasan kalam, di mana itu adalah pembahasan yang paling penting dalam ilmu nahwu, adalah memahami tentang seluk-beluk kalam, otak-atik tentang kalam, syarat-syarat kalam, apa-apa saja yang enggak kalam. Karena nahwu semuanya. Setelah ini, buku ini seluruhnya akan bahas tentang kalam. Apa saja yang dibutuhkan oleh kalam. Kita ambil sedikit tentang ajzaul kalam ini. Qala asy-syarih wafaqahul ajzaul kalam, bagian-bagian kalam, komposisi, mengartikannya gitu, komposisinya kalam. Juz itu komposisi. Ini pembahasan ini kalau mau dibuat ruwet lagi, bisa lihat di Hulal, bisa lihat di masalah tentang juz'i dan ajza, itu ruwet sekali. Makanya Syekh Ahmad bin Sabit sini enggak pakai yang ruwet. Nanti lihat. Qala wa qala al-Imam As-Sanhaji wa aqsamu thalathatun. Aksam ini kalau diartikan macam-macam, wah rame, dikritiki habis-habisan. Aksam kalau diartikan macam-macamnya kalam, ini dikritiki habis-habisan. Maka jangan diartikan macam-macam, diartikan komposisi saja, bahan-bahannya kalam. Ajza, bagian-bagiannya, komponennya kalam.
Karena kalau diartikan macam-macam, isim itu bukan salah satu jenis kalam, bukan salah satu jenis kalam. Fi'il juga bukan salah satu jenis kalam, dia itu komposisinya. Kalau jenis itu seperti nasi goreng mawut, jenisnya lagi nasi goreng seafood, nah itu. Tapi kalau bahan-bahannya ya nasi, ya bawang, itu loh. Tapi kalau dikatakan aksam, macam-macam jenis-jenis macam-macam nasi goreng, kemudian kamu katakan di antara macam-macam nasi goreng adalah nasi, loh, salah. Di antara macam-macam nasi goreng adalah bawang, salah. Makanya kalau kamu katakan di antara macam-macamnya kalam adalah isim, di antara macam-macamnya kalam adalah fi'il, salah. Paham? Ini sebagai bekal untuk nanti masuk kalau pembahasan berikutnya. Rawame bahas masalah ini, dikritik habis-habisan ucapannya Imam Ibnu Ajurum ini. Isim fi'il ini bukan aksamnya kalam, gitu loh. Seperti tadi. Contohnya, kalau dikatakan nasi goreng macam-macamnya adalah nasi, macam-macamnya adalah bawang, itu salah. Tapi kalau dibilang nasi goreng komposisinya itu nasi, bawang, betul. Kalau macam-macam nasi goreng bukan nasi, macam-macam nasi goreng itu ya ada nasi goreng mawut, nasi goreng seafood, nasi goreng Inggris, nasi goreng macam-macam gitu loh. Makanya di sini jangan diartikan macam-macam, tapi diartikan komposisi. Ini sebenarnya mau tak bahas, tapi ternyata sudah azan. Ya wis, ini kita tangguhkan yang jelas. Jangan diartikan macam-macam ya, aksam itu jangan diartikan kisem, macam-macam kalam, jenis-jenis kalam, bukan. Karena fi'il dan isim dan huruf itu bukan macam-macam kalam, itu adalah komposisinya kalam, itu adalah bagian